jadi pengusaha katanya. Ngomongnya cita-cita apa? Pengusaha. Tapi nggak mau berusaha, Pak. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Kali ini saya bersama Ibu Hesti Norata. Makasih Pak Sam. Panggilannya enakan Ibu Hesti Yang atau biasa Cinoni? aja. Cinoni ya. Oke. Ya, senang sekali Cinoni bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Makasih juga saya udah diundang. Saya terus terang agak grogi nih Cinoni, karena saya didampingi sama wanita yang cantik, yang selalu tampil menarik, yang selalu ready, Tersanjung nggak ya? yang selalu ready setiap saat ya Cinoni ya. Pokoknya tampilan Cinoni selalu membuat saya selalu kagum dengan Cinoni. Nah, karena podcast SAI Indonesia itu memang ingin memberikan masukan atau input kepada para calon pemimpin. Saya ingin juga mengajak Cinoni untuk memberikan pengalamannya, mulai dari mungkin pertama kali membuat toko kosmetik. Awalnya saya itu membantu usaha mami saya. Jadi mami saya itu bisnisnya itu jual pakaian, Pak. Oke. Kelihatannya tuh rame, terus untungnya lumayan. Tapi pada saat-saat akhir tahun, itu selalu barang yang tersisa, itu diobral itu banyak sekali. Jadi saya mikir gini, waduh ini bisnis kayaknya untungnya di sisa barang gitu. Saya mikir, saya mau bisnis apa ya yang pergerakannya cepat, tapi juga tidak banyak sisa barang, dan dibutuhkan semua orang. Ya saya mikir, kayaknya semua orang itu butuh kosmetik gitu loh, karena semua mau cantik kan. Dan ini pekerjaan yang juga bikin saya jadi orang baik. Kenapa dibilang saya jadi baik? Karena kan pahala bikin orang cantik, Pak. Nah itu. Jadi akhirnya saya memutuskan, oke lah saya mau bisnis kosmetik. Itu yang awalnya mendasari kenapa saya memilih itu. Kemarin kita sempat mengalami pandemi ya, kurang lebih dari 2020 awal sampai 2021, mungkin awal 2022 juga masih kita alami pandemi COVID-19. Nah, toko-toko juga pasti terdampak ya karena pandemi ini. Bahkan mungkin beberapa toko juga nggak boleh buka, pasar-pasar juga ditutup. Saat itu untungnya ya, kita tuh nggak sampai tutup. Waktu itu kan cuma ada PSBB ya. Jadi kita yang biasanya buka sampai malam, itu dibatasi sampai jam 5. Cuma memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang langsung mengurangi SPG, BE, yaitu berdampak juga untuk kita. Pembeli yang datang juga sangat berkurang. Jadi kita waktu itu langsung mikir gini, yang harus kita lakukan itu efisiensi. Termasuk meng-cut biaya operasional, dari listrik, dari pokoknya semua kita efisiensikan. Ya, itu salah satu cara kita untuk bertahan. Juga ya kita harus cepat beradaptasi dengan situasi itu. Yang kita lakukan, ya kita harus melakukan perubahan-perubahan, termasuk apa yang bisa memancing orang untuk datang di saat-saat yang lesu begitu. Ya kita mulai mencari sesuatu yang viral. Karena kan sekarang zamannya zaman viral nih. Zaman viral ya. Zamannya zaman viral. Jadi emang itu efektif, Pak. Membantu gitu loh. Jadi sesuatu yang lagi, karena kan offline tidak jalan, online kan tetap jalan, tidak terpengaruh oleh pandemi. Jadi apa yang lagi viral di online, itu yang kita terapkan di offline. Dan itu membantu sekali. Jadi sejak pandemi justru Cinoni beralih ya, istilah dari yang dulunya
fokus di offline. Dengan ada PSBB, jadi sudah melakukan sesuatu yang sekarang saat ini sedang viral, yaitu online. Nah, gimana Cinoni, ada tantangan nggak? Maksudnya keberanian nih yang biasanya saya tuh senengnya kan atau kebiasaannya offline, tiba-tiba harus beralih ke online, sesuatu yang baru mungkinnya, itu ada sesuatu yang membuat apa ya, kendala atau tantangan tersendiri nggak? Ya, sesuatu yang baru untuk kita itu pasti ada kendala ya Pak. Ya pasti kita memulai lagi dari awal. Cuma intinya bagi saya itu semua proses. Dan dalam proses itu kan kita selalu harus mau belajar, membenahi diri, memperbaiki. Ya proses itu yang membuat kita bisa jadi lebih berkembang. Memang susah, karena ini sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, sekarang harus kita lakukan. Tapi ya yang penting kita mau kerja keras, mau belajar, ya akan jadi lebih baik pasti. Kalau misalnya saya sempat juga pada podcast yang lalu juga sempat mewawancarai Ko Adrian dari Surabaya TV Star. Ko Adrian perlu waktu mungkin hampir 4 tahun dari offline ke online. Nah, kalau Cinoni sendiri perlu berapa lama nih? Udah berubah dari offline ke online-nya, dan kontribusi online-nya cukup juga baik ya. Ya, saya baru 1 tahun sih memulainya, cuma hasilnya ya lumayan ya. Boleh dibilang ya belum besar, tapi lumayan. Lumayan ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngelihat dari online, penjualan online tuh, apakah saat ini konsumen di Indonesia ini mereka senang cari apa sih, produk-produk apa sih yang sedang digemari? Apakah mereka cari produk yang istilahnya sudah eksis dari dulu, yang mungkin produknya adalah produk mamahnya, atau mungkin ada bisa cerita sedikit nggak? Atau memang produk-produk yang kayak apa ya, mungkin yang viral sekarang, yang mungkin lebih looknya lebih simple, atau mungkin yang looknya like apa kayak Korea, K-pop gitu. Nah, itu apa sih yang sekarang dilihat dari konsumen Indonesia? Kayaknya memang sekarang zamannya zaman yang serba viral. Jadi yang dicari itu apa yang lagi hype di online, apalagi TikTok ya. Wah, itu efeknya banyak banget, apalagi buat anak-anak muda, karena lihatnya di online, di sosmed. Jadi otomatis mereka tuh apalagi dari mulut ke mulut, lihat sesuatu yang viral, kamu pakai apa, kok bagus, oh aku pakai ini, tuh lihat aja tuh lagi viral banget, semua pada berbondong-bondong viral gitu banget loh. Ya sekarang, viral banget ya. Dan karena apa ya, mungkin karena yang dikonsumsi setiap hari itu drama Korea. Itulah hebatnya Korea, melalui penetrasi budaya itu bisa mengubah minat orang bahkan sampai ke kosmetik. Jadi mungkin ngelihat bintang film Korea cantik-cantik semuanya mau gue pakai skincare Korea biar cantik kayak bintang film Korea gitu loh. Padahal kita sebenarnya wanita Indonesia nggak kalah cantik ya. Makanya. Contohnya Cinoni nggak kalah cantik sama bintang Korea. Siapa yang lagi terkenal? Yang saya tahu yang perempuan nggak tahu ya. Oh, Blackpink ya. Iya, Blackpink saya juga nggak tahu. Ya. Jadi memang saat ini konsumen memang cari yang viral, yang memang bisa di apa ya, word of mouth-nya sekarang tuh betul dahsyat sekali. Betul ya orang-orang ya pasti cari. Tapi jangan salah Pak, stopnya juga bisa dadakan gitu loh. Jadi sama kata pepatah gitu, easy come easy go. Jadi sesuatu yang mendadak dia bisa naik kayak gitu, redupnya juga bisa langsung hilang kayak gitu loh. Jadi kita dalam menjual produk-produk viral juga harus hati-hati. Harus sambil lihat situasi, ini demand-nya seperti apa. Kalau udah mulai turun, ya kita juga harus mulai bisa membaca situasi itu. Jadi memang kita harus berhati-hati juga ya mencari produk-produk. Ya, betul, Pak. Saatnya kadang-kadang bisa lagi hype, tetapi
tidak lama bisa juga bisa Mendadak menurun juga hilang, ya, mendadak mendadak hilang. Jadi memang kita sebagai pengusaha atau sebagai pebisnis juga harus bisa melihat ya Iya, situasi, kondisi, keadaan pasar. Ya mungkin saat ini ke Korea, besok-besok mungkin ada dari mana gitu ya, dari Jepang atau dari luar negeri atau bahkan di Indonesia yang lagi hype apa bisa jadi menjadi viral juga ya produk-produknya ya. iya betul. Oke. Nah, kalau misalnya Cinoni lihat nih, kan semua juga langsung semua mau ke online, online, online. Nah, apakah memang kedepannya online itu akan mematikan offline atau mereka bisa jalan berbarengan atau offline juga akan tetap besar malah online yang malah mati? Enggak sih Pak. Karena dengan kemajuan teknologi dan zaman ini yang namanya ritme, pola belanja orang itu memang mengalami perubahan. Orang butuh sesuatu yang simple, praktis. Tapi offline itu kalau menurut saya nggak akan mati sih. Karena orang tuh butuh belanja itu tetap fisik itu perlu banget. Karena kalau di offline, orang kan bisa langsung menyentuh produk, langsung bisa bawa barang pulang, dan perasaan secure itu lebih. Karena kan langsung bayar, dapat. Juga info, keterangan mengenai produk secara detail, itu kan bisa langsung diberikan oleh orang yang melayani. Tapi kalau di online itu tidak kita dapatkan. Cuma online juga punya kelebihan. Satu, praktis, tidak perlu kemana-mana. Setiap saat mau belanja, tengah malam pun bisa. 24 Iya kan? jam ya. Iya. Dan kalau mau bandingin harga, kalau ke offline itu harus mampir ke toko mana-mana keliling. Kalau ini kan enggak. Tinggal nih jempolnya aja yang main. Jempol yang main udah bisa bandingin harga. Ya itu satu sinergi sih. Jadi menurut saya malah gabungan. Jadi dalam kita berbisnis kita harus bisa menggabungkan dua langkah ini, online dan offline. Ya istilahnya itu omni channel ya. Omni channel. Tetap malah itu membuat kita dengan sinergi ini lebih bisa berkembang. Jadi nggak usah khawatir kalau offline itu akan mati. Oke, jadi memang saat ini omnichannel ya saling mengisi ya, antara saling online mengisi. dan offline. Betul. Jadi kalau misalnya orang memang perlu mau datang ke toko untuk lihat produknya bisa, tetapi kalau mereka lagi capek, lagi mungkin macet, mereka mau online pun bisa ya. Jadi memang harus dikombinasikan. Dan kalau barang yang dibeli itu aja dia udah tahu, ya mungkin lewat online kan lebih gampang. Ya. Cuma ya kelemahannya mungkin kalau barang baru yang dia tidak pernah tahu, ya itu harus ke offline. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Ci Noni. Apa yang bisa disampaikan ke orang-orang muda, kepada calon pemimpin masa depan, kalau mereka mau memulai bisnis, mereka tuh harus apa? Ada pesan-pesan khusus nggak? Satu yang saya prihatin kadang dengan anak-anak muda yang generasi mungkin 20-30 tahun di bawah kita ya. Mereka itu lebih canggih daripada kita. Ya pastilah kita kalah dengan mereka dalam beradaptasi dengan segala istilahnya yang berhubungan dengan digital. Kita ini kan udah boleh dibilang lemot. Generasi kita ini cuma satu. Mereka nggak tahan banting. Itu mental. Jadi menurut saya mental itu yang harus dibikin ya untuk anak-anak generasi sekarang ini, mental harus kuat. Jadi kalau mau sesuatu bagi saya nggak ada yang instan. Satu, harus kerja keras. Kedua, tahan banting. Dan kerja jangan pilih-pilih. Nggak ada membangun istana tuh dalam 2 hari kan Pak? Kecuali Bandung Bondowoso ya? Kita tetap harus bikin fondasi, tunggu semennya kering. Bisa sih bikin sesuatu instan, tapi ada angin kenceng dikit rubuh kan? Ya sama, sekarang anak-anak mainin jempol, bisnis dengan 2 jempol. Wah, main kripto, main apa. Begitu sahamnya anjlok,
banyak tuh yang mikirnya udah gue mau mati aja. Mati aja Iya. Ya jadi rapuh gitu loh. Tapi kalau kita yang udah terbiasa berbisnis itu dengan usaha keras, tahan banting, penuh tekanan, itu biasanya mental kita juga lebih tahan dalam menghadapi masalah apa ya, intinya itu proses ya Pak ya. Semua itu saya percaya dengan yang namanya proses, karena dengan proses itu kita selalu belajar, dan karena kita mau belajar kita bisa jadi lebih baik ya. Intinya mental itu harus kuat dan mau capek mengikuti perubahan, mengikuti perkembangan, dan mau capek intinya. Banyak yang mau jadi pengusaha katanya, ngomongnya cita-cita apa? Pengusaha, tapi nggak mau berusaha Pak. Sedangkan kita yang namanya pengusaha itu tidak pernah berhenti berusaha. Iya. Dan harus bisa handle semua macam. Kalau ini kerja 3 jam, 4 jam udah ngomongnya capek, kita mikir terus. Kita nggak ada istilah itu kan bagi kita, harus terus mau mikir. Bahkan saat kita liburan apa aja masih terinterupsi, kadang ada interupsi, ini kerjaan gini-gini. Ya memang itulah konsekuensinya jadi pengusaha. Ya, pengalaman yang menarik Cinoni, terima kasih. Jadi bagi para pemimpin masa depan, para kaula muda, kita jangan pernah menyerah, jangan pernah mau cepat jadi apa seperti mie instan ya. Kita harus bisa mengelola waktu kita. Kita harus banyak belajar, jangan mengeluh, tetapi kita harus bisa juga pantang menyerah ya, istilahnya tidak cepat putus asa ya, karena memang persaingan ke depan semakin kompetitif. Apabila kita tidak bisa menerima tantangan itu atau kita mudah menyerah, pasti kita tidak akan berhasil di kemudian hari. Iya Pak, betul. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Intinya dalam bekerja itu harus berusaha, jangan lupa berdoa, dan hasilnya pasti amal. Karena dengan kita bisa menjadi sumber berkah untuk orang lain, itu pasti kita akan bisa bertahan gitu. Luar biasa ya Cinoni ya. Oke, sekali lagi terima kasih Cinoni. Kita PT Asa Indonesia sangat senang bisa mendapatkan pengalaman menarik dari Cinoni yang bisa di-sharingkan ke para kaula muda, para calon pemimpin masa depan. Sekali lagi terima kasih. Saya ada kenang-kenangan sedikit buat Cinoni. Nih, Cinoni sedikit ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast SI Indonesia. Mohon maaf seandainya ada yang kurang, ada kata-kata yang salah. Semoga podcast SI Indonesia ke depannya bisa lebih memberikan inspirasi bagi para calon pemimpin dan para kaula muda. Salam calon pemimpin.